Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau membuatkan video buat teman-teman semuanya. Sekarang saya mau mengukur frekuensi daripada tipenya speaker DAT-DX122. Ini frekuensi subwoofernya berada di titik terendah berapa. Ini teman-teman mesti tanya, Mas kenapa kok di DX122 itu nadanya rendah sekali, gernya panjang sekali. Nah di sini nanti teman-teman saya akan menghadirkan buat teman-teman semuanya. Saya akan mengukur buat teman-teman semuanya. Ini nanti untuk subwoofernya DX122 ini nanti berada di frekuensi berapa. Di sini subwoofer sudah saya buka sampai mentok. Terus juga di sini bass juga sudah saya buka, treble sudah saya buka, volume juga sudah saya buka sampai mentok. Jadi di sini semuanya harus dibuka seperti ini kalau kita mau mengukur dengan menggunakan sebuah software. Jadi nanti di sini saya akan potong frekuensinya. Untuk speaker DX122 nanti saya akan mengukur nanti di DX122 ini nanti speaker subwoofer yang 4 ini yang sangat menggelegar ini dia berada di nilai titik terendah berapa, karena tidak semua speaker bisa memproduksi suara frekuensi rendah. Nah kalau suaranya semakin rendah gelarnya akan semakin panjang, jadi tentunya enak kalau didengar. Nah itu kan yang teman-teman butuhkan. Oke, sekarang ya saya akan memulai mengukur daripada software yang sudah saya siapkan menggunakan sebuah PC dan menggunakan kabel ke speaker. Oke ya, sekarang akan saya mulai. Teman-teman saksikan dulu. Ini yang pertama, ini saya akan mengecek ini nilai titik terendahnya berapa. Ini saya sudah siapkan musik, sudah saya siapkan software ya. Jadi teman-teman kalau mau mengukur itu wajib menggunakan sebuah software. Kalau teman-teman tidak menggunakan software nggak bisa, karena kalau dengan manual ini ya, ini kita. Nah kalau dengan manual itu tidak bisa kita ukur seperti itu. Jadi nanti kita akan ukur nanti di frekuensi berapa dia nanti akan bunyi. Sore ini kan lurus ke speakernya juga. Nah ini ya, jadi kan harus kedengaran sampai sana. Oke teman-teman ya, ini aku akan mulai dulu. Yang pertama aku akan buka musiknya. Ini musiknya aku play dulu. Di musiknya mau saya musik lagi ya. Kan isinya akan nih cuman satu. Nah ini ya. Oke, musiknya saya play dulu teman-teman. Ini ngulang bro ya, ngulangi biaya. Oh ini ya, sudah ngulang satu. Oke ya teman-teman, ini kalau seumpamanya tanpa dipotong, ini tanpa saya potong, saya bunyikan dulu ya. Oke, dengarkan speaker, arahkan ke speaker. Nah ini tanpa kita potong frekuensinya ya. Mantap, ini tanpa dipotong frekuensinya. Ini jika tanpa dipotong. Nah sekarang mau akan saya potong. Nah, di sini ini sudah saya potong frekuensinya. Dia sekarang mau aku kasih di frekuensi terendahnya berapa. Kalau ini wow, di frekuensi 40 Hz. Ini ya. Frekuensi 40 Hz. Ini frekuensi 40 Hz terpotong seperti ini. Coba lihat speakernya.
Ini di frekuensi 40 Hz. Ya, masih nunggu musiknya. Oh, orak bro. 40 Hz. Oh, kayak gempa bro. Oke, sekarang aku mau nilai terendahnya. Nah, sekarang kalau semuanya saya potong di nilai terendah, teman-teman saksikan sendiri. Ini mau saya turunkan sampai dengan 26 Hz ya. Ini 26 Hz, ini masih bunyi 26 Hz. Oh, mau mencolot speakernya. Ini 26 Hz bro, bayangkan bro, 26 Hz ya. Ini potongan frekuensi 26 Hz. Dia mau copot speakernya. Keren banget bro. Coba sekarang saya turunkan lagi jadi berapa ini? Ini 23 Hz, 22 Hz edan nih. 21 Hz masih bunyi 20 Hz. Sampai nilai titik terendah 20 Hz dia masih bunyi. Speaker apa yang bisa memproduksi di nilai 20 Hz? Sekarang coba teman-teman cari. Nah, ini benar-benar real, kita nyoba. Ini kita di frekuensi 20 Hz nilai titik terendah. Ya, ini nilai titik terendah dia masih bunyi. Oh, kayak getar-getar ya. Oh ya, musiknya sih ganti. Nah, ini. Oke ya, teman-teman lihat ini frekuensi 20 Hz. 20 Hz. Oke. Sudah jelas ya, 20 Hz dia masih bunyi. Oke, sekarang aku mau ukur untuk mid range-nya itu bunyi di nilai frekuensi berapa. Ini mid range-nya jelas nggak bunyi ya. Ini sekarang aku mau naikkan, ini dinilai 67 Hz. Oh, 67 Hz horor bro. Nah, ini sudah sub low masuk semua. Oke, kan nih. Wow, getar nih. Sama freak gila itu nanti. Ya, ini kita dinilai 69 Hz. Dia belum memproduksi suara mid range. Mid range-nya belum keluar. Cuma getarannya yang sangat luar biasa. Oke, sekarang aku akan naikkan. Frekuensinya menjadi 191 Hz. Oh, belum keluar ya? 192 Hz belum keluar. Oh, enak bisa. Enak ya. Ada suara kecil. Oh, kan. Horor. Ini 192 ini sudah ada suara duduk tapi kecil ya. Tapi Twitter belum bunyi, belum lagi sing loro lho. Anu jejak sing dua ya, sudah lebih kecil. Nah, ini buat lagi ini. Sing suwi. Anu. Bunyi toh? Bunyi. Duduk kok.
frekuensi, ini frekuensi saya 277 Hz. 277 Hz. Ini bunyi subwoofer 4 dengan mid range 2. Mid range-nya sudah bunyi. Mid range-nya klutuk-klutuk sudah bunyi. Ini dinilai 277. Coba kalau seumpamanya ini aku kurangi sampai berapa dia nggak bunyi klutuk-klutuknya. 183 masih. 183 masih. Musiknya biar play dulu. Oke. Ini 184. Hilang ya 154. Nah, pasnya di 149. 149 Hz itu sudah nggak ada suara mid range sama sekali. Nah, oke ya, ini di frekuensi 149 Hz. 149 Hz dia mid range-nya itu tidak bunyi sama sekali, dan juga mid triple A. Jadi ini cuma bunyi subwoofer itu getar. Semua di frekuensi 149 Hz. Artinya apa teman-teman? Oke, sekarang aku pause dulu musiknya. Jadi artinya di sini DAT ini yang DX122 untuk produksi subwoofernya dinilai 149 Hz ke bawah. 149 Hz tadi sampai dengan 20 Hz dia masih bunyi. Bayangkan bro, mantap. Makanya kenapa DAT DX122 itu suaranya gelarnya sangat luar biasa. Oke, sekarang kita akan mengukur dia nanti bunyi untuk frekuensi mid range kerjanya itu di berapa, nanti crossnya sama mid range kerjanya itu di berapa. Oke, kalau kita naikkan, nah ya, kalau sampai 3 kilo Hz ya, 3,1 kHz. Dia sudah keluar semuanya, cuma triple belum keluar cicisnya. Nah, ini cicisnya belum ada ya, dinilai 3,1. Ini sudah mulai lengkap. Oke ya, ini sudah mentok, ini sudah secara real ini cuma terpotong tweeter sedikit. Kalau terpotong tweeter sedikit segini.
Twitternya itu subwoofernya luar biasa, dia bisa mereproduksi 20 Hz. Nah 20 Hz bro, bayangkan bro, ini kita posisi di 2000 Hz ya, ini 2000 Hz 20 kHz. Nah, semuanya sudah normal seperti biasanya. Setelah nanti ini aku akan kupotong untuk frekuensi subwoofernya, jadi nanti untuk frekuensi mid range-nya sama Twitternya nanti di nilai angka berapa nanti akan aku potong. Oke, sekarang ini yang aku mau potong. Sekarang gantian ini untuk yang high passnya saya potong ya. Nah ini saya potong high passnya. Tentu kalau high passnya dipotong sampai dengan segitu, itu nanti bunyinya kayak gimana teman-teman nanti dengarkan sendiri. Ini ya, ini untuk Twitter. Ini emang karena musiknya orang Twitter ya. Musiknya Twitter yang sebelah ya. Nah ini musiknya ada Twitternya. Nah ini ya, kedengaran icis-icis. Nah ini ya, ini di frekuensi 20 kHz, Twitternya segini bunyinya. Kecil 20 kHz berarti Twitternya bunyi. Coba aku naikkan Twitternya sampai bunyi di 9,5 kHz. 9,5 kHz itu Twitternya bunyi 9,5 kHz ya. 9,5 kHz ini Twitternya bunyi. Nah Twitternya tak baleni nih musiknya yang ada Twitternya mau gini. Nah ini berarti rank kerjanya untuk Twitter ya, Twitter yang dua ini sama ini sebelah sana. Ini Twitter. Nah oke ya, itu untuk rank kerjanya sekitar 9,5 kHz ke atas. Jadi tadi 9,5 kHz sampai dengan 20 kHz dia masih bunyi untuk Twitternya. Tuh, sekarang kita akan ngetes untuk mid rank-nya, bro. Kan ini mid rank-nya belum bunyi nih. Ini orang muni loh ya. Sampai dengan 6 kHz belum bunyi loh. Nah, 5,4 kHz belum bunyi. Nah, ini nih, mid rank-nya di sini nih, mid rank-nya di sini nih. Nah, ini mid rank ini. Mid rank-nya kerjanya berarti sekitar 7,98 Hz. Ini subwoofer belum ada segini. Jadi teman-teman saksikan sendiri bunyinya frekuensi untuk mid rank yang ini. Kemarin kan tanya Mas kenapa ini kecil, karena dia hanya memproduksi itu untuk mid rank di tengah Mas. Jadi ini sama ini untuk mid rank sama Twitter lebih kenceng Twitternya karena ini nadanya tinggi, ces ini lebih keras. Kalau yang ini dia memang
memproduksi hampir suaranya kayak ini. Kalau di posisi itu oke ya, ini kalau di frekuensi segini ini kita baru bisa mengukur 798 Hz itu mikrengnya bunyi sama twitternya loh ya. Itu tadi yang teman-teman tak kasih tahu tadi ya kan, jadi seperti itu tadi. Nah ini Twitter, ini subwoofer belum bunyi loh ya, coba aku naikkan. Nah ini subwoofernya sudah bunyi. Kalau segitu subwoofernya sudah melok muni bro, kalau ukuran segitu bro ya. Nah ini subwoofer semuanya sudah lengkap kalau 3,5 Hz. Nah subwoofer, mid range semuanya bunyi. Semuanya bunyi normal tiga-tiganya. Coba aku potong lagi. Nah aku potong lagi ini. 264 Hz itu sudah nggak bunyi subwoofernya. Ini subwoofernya sudah bunyi loh. Nah, ya loh, subwoofernya sudah nggak bunyi loh ini. 264 Hz. Ya lihat teman-teman, nggak bunyi loh. Nah nggak bunyi. Yang bunyi cuma speaker 4 itu. Coba. Nah, cuma mid range sama Twitter yang bunyi. Kalau semuanya aku potong lagi, twitternya itu kerjanya sekitar segini. Nah ini twitter ini, ya no, mid range ini. Nah mid range, ini mid range tok ini, mid range tok. Kalau twitternya kan nggak ada. Nah ini mid range. Nah ini tanpa subwoofer mid range. Jadi range kerjanya sekitar segitu. 391 Hz itu sudah subwoofernya nggak ada sama sekali. Itu ya kesimpulannya ya teman-teman ya. Oke, sekarang aku akan normalkan kembali teman-teman semuanya. Jadi ini tadi sudah jelas sekali bahwa mereka itu mempunyai range kerja sendiri karena sudah ada crossovernya aktif di subwoofer. Contohnya subwoofer 4 ini dia sudah mempunyai crossover itu tadi ya, bunyinya hanya di sekitar 149 Hz ke bawah, sampai 20 Hz dia masih bunyi. Bayangkan bro, tidak semua speaker dia bisa memproduksi 40 Hz ke bawah loh ya. Dan kalau ini bukan hanya 28 Hz, tapi dia bisa memproduksi sampai 20 Hz ya masih bunyi. 20 Hz masih bunyi loh ini. Bayangkan loh. Nah, keren kan? Ini bunyinya 20 Hz sampai dengan frekuensinya tadi 149 Hz. Itu frekuensi terbaiknya, frekuensi untuk subwoofer. Jadi kalau untuk mid range-nya di atasnya itu sama twitternya. Jadi artinya teman-teman itu tadi kenapa di DX122 itu suaranya subwoofernya mantap. Nah salah satunya adalah yang menyebabkan itu tadi. Nah contohnya ini tak potong lagi jadi 149 Hz. Nah 149 Hz adalah nilai terbaik daripada kualitas subwoofer DX122. Jadi DX122 itu kesimpulannya dia bisa memproduksi 149 Hz ke bawah sampai dengan 20 Hz, bukan hanya 28 Hz ataupun 40 Hz. Jadi dia sangat rendah sekali makanya suaranya. Oke, sekarang aku akan bunyikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Itu kita sudah cek berdasarkan real. Kita menggunakan nilai-nilai digital di sini. Ya, ini adalah nilai real alat yang kita pakai. Jadi yang alat dipakai di DX122 itu dia bisa membunyikan di frekuensi berapa, apakah dia bisa benar-benar murni subwoofer. Nah itu semuanya bisa kita ukur di sini, kita potong frekuensinya dan nyatanya dia memang benar-benar bagus untuk pemotongan frekuensinya
subwoofernya meternya sama dengan tweeternya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silakan teman-teman tuliskan di komentar. Saya bunyikan lagi, dinilai 149 Hz ke bawah, seperti horeg, seperti gempa bumi.